untuk yang tidak dapat harus mendapatkan atribut yang sama dengan yang dapat, dan insya Allah lebih baik daripada yang diperoleh mereka. Kedua ya, Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada sampean kenapa kok saya ini terlibat di PBI. Padahal saya sering ditegur oleh positif. Saya ini suriah gabung Nahdlatul Ulama, pelanggaran berat berada di dalam PBI. Tapi yang namanya katanya Pak Haji dipakai logika, ideologi dan seterusnya, ini persoalannya adalah persoalan ideologi, bukan persoalan masalah yang berkaitan dengan struktural. Cuman yang membentuk pikiran saya ini, pembelokan sejarah ini memang betul-betul nyata dan terjadi di Indonesia. Kalau ini tidak disikapi, maka cucu-cucu kita, generasi-generasi 50 tahun setelah kita akan meyakini bahwa kenyataan-kenyataan pembelokan sejarah ini betul-betul terjadi. Saya ingin memberikan ilustrasi sejarah ini. Islam itu pertama dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad itu diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin itu tabi'in. Kemudian tabi'in dan seterusnya. Kemudian sampai di Indonesia, Islam ini dibawa oleh kaum Alawi, bukan Alwiyin, tapi Alawiyin. Kalau Alwiyin itu keturunan Alwi, itu orang Yaman. Tapi kalau Alawiyin keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terus kemudian Islam di Indonesia, ini pembelokannya nanti akan saya jelaskan kepada sampean. Yang membawa Islam ke Indonesia itu sekali lagi adalah kaum Alawiyin. Kaum Alawiyin ini berasal dari Asia Tengah. Makanya yang namanya Imam Bukhari, yang namanya Imam Muslim, yang namanya Imam Tirmidzi, yang namanya Imam Nasai, yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang namanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, itu bukan orang Yaman, bukan orang Yaman. Nah, dari orang-orang Asia Tengah inilah Islam datang ke Indonesia. Makanya kalau sampai datang ke Gresik, sampai akan melihat situs Syekh Ibrahim, bukan Al-Yamani, tapi Asmoro Kandi. Asmoro Kandi itu mana sih? Samarkand ya Pak? Jelas itu, Samarkand itu Asia Tengah. Terus kemudian pembelokan sejarahnya di mana? Kaum Ba'alwi ini. Nah, kaum Ba'alwi ini, pertama mereka mengatakan bahwa Wali Songo itu yang membawa Islam di Indonesia itu adalah keturunan atau orang-orang Ba'alwi. Tadinya mereka tidak mengakui, tapi terus kemudian mengakui. Sekarang tidak mengakui kembali. Kan mencela-mencela begitu banyak, ya kan? Kan mencela-mencela begitu. Sekarang ini mereka mengatakan bahwa yang namanya Wali Songo itu adalah Ba'alwi. Sekarang ini, kenapa? Mereka takut bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia itu bukan orang-orang dari Yaman. Itu yang mereka takutkan. Jadi mereka ingin merebut sejarah. Yang menyebarkan Indonesia itu bukan orang-orang Asia Tengah, bukan Wali Songo, tapi yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah kaum Ba'alwi, alias orang-orang yang Yaman. Ini yang direbut. Kalau ini direbut kena, maka anak cucu kita, mindset yang ada di dalam pikiran mereka akan mengatakan Islam di Indonesia ini yang menyebarkan adalah orang-orang yang Yaman. Ini dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya nanti anak cucu kita akan menghormati, akan memuliakan, akan dan seterusnya terhadap orang-orang yang mati. Padahal dalam sejarahnya orang Yaman datang ke Indonesia yang membawa adalah Sunufurdin. Katanya orang Osing itu Sunufurdin, tapi paman saya kalau menyebut itu Sunufurdin. Yang membawa orang-orang Ba'alwi adalah Sunufurdin.
mereka dipakai di Indonesia untuk melanjutkan kekuasaan dan kekuasaan Belanda. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pembelokan akidah. Ini sangat ekstrim sekali. Sampai kalau ikut pengajian kaum ta'alam, itu tidak pernah kita dengar yang namanya Fatihah dalam konteks tawasul itu ke para sahabat, ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak pernah. Kenapa? Benar. Kenapa, Pak? Soalnya begini, yang namanya kaum Ba'alawi terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu musuh bebuyutan. Memang di dalam konteks sejarah ada namanya Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah itu katanya keluarga Kanjeng Nabi. Itu yang menumbangkan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oleh karena itu mereka tidak mau kirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal para wali songo kalau sampai tidak percaya, sampai baca buku-buku terbitan putus tahun-tahun sampai tahun 80 ke bawah. Jadi tawasul itu pasti sudah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sementara kelompok yang lain kan berdiri Fakih Al-Qadir dan seterusnya. Di sini perbedaannya. Oleh karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, karena pembelokan sejarah yang seperti ini, Pak ini enggak. Apa ini bagian dari hiburan? Malaikat penjurus ini. Pembelokan sejarah kedua. Jadi yang namanya Habib itu di Indonesia ada dua. Ada yang Habib keras, Pak, seperti Habib Bahar Smith. Ini justru menguntungkan kita. Menguntungkan kita gimana? Saya ini kan toko buku, toko kitab di daerah Tamurjo. Sekarang sudah tidak menerima. Di daerah Tegal Blimo sekarang ini tidak menerima. Tapi itu kenapa? Karena akibat dari pidatonya Habib yang kasar tadi itu. Yang kedua ada Habib yang halus, Pak, seperti Habib Lutfi. Akan tetapi sikapnya lebih kasar daripada yang Habib yang kasar. Salah satu contoh membuat kuburan langsung. Saya kepengen tanya kepada sampean, kalau itu betul-betul kuburan Mbah Sampean, kakek sampean, terus umpamanya dibongkar, sampean marah? Sampean marah nggak? Marah. Di situs komite itu, Pak, bukan 1, bukan 2, bukan 3, 6 kuburan langsung dibongkar, diris, Pak, nggak ada yang marah. Berarti kan palsu betul kuburan. Nggak ada. Ini sengaja dibikin, disekonyong-konyongkan yang membuat sejarah yang ini adalah mereka. Dan ini persis yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika membuat kuburan di sebelah timur Masjidil Aqsa, supaya generasi-generasi yang di belakang ini meyakini bahwa mereka itu adalah pahlawan semua. Saya tidak sepakat dengan Pak Rifai sebagai seorang sejarawan, apalagi guru sejarah. Ketika yang namanya pembelokan sejarah ini sampai mengarah ke sejarah nasional. Coba sampai yang ngomongin ramal seperti ini. Sakit hati saya ketika ada seorang Habib mengatakan bahwa Indonesia ini adalah pintu dari. Apa namanya? Mereka mengatakan bahwa andai kata tidak ada Habib, maka Indonesia ini akan tidak akan merdeka. Coba gimana? Kalau saya baca sejarah yang ditulis oleh Agus Sumiyoto, ada pemberontakan di Indonesia itu pemberontakan 200 kali pemberontakan. Itu dilakukan oleh kiai-kiai pondok pesantren. Pemberontakan yang dilakukan oleh kiai-kiai pondok pesantren untuk merebut kemerdekaan tahun. Terus tiba-tiba ada ucapan yang sampai dengarkan, tidak ada Pak Indonesia tidak akan merdeka. Gimana? Ya seperti itu, Pak, seperti itu. Terus kemudian apakah ketika saya mendengarkan seperti ini terus dibiarkan? Dan
seterusnya dan seterusnya. Terus saya kemudian kemarin telepon di situ kiri gini, orang situ kiri tidak boleh mengkritisi Habib, tidak boleh. Habib itu seperti orang tua kita, Pak. Jadi wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tidak boleh berkata aku sama Habib, tidak boleh. Seperti orang tua kita. Jadi kalau tidak setuju ya tidak setuju, bisa saja diam. Itu kata santri-santri situ ini. Terus kemudian kalau sampai memberikan sejarah apa diam? Kalau sampai terus kemudian bikin kuburan-kuburan pasukan atau diam? Ya, Pak, yang kita doakan saja. Kan bukan jawaban begitu. Kan repot sendiri kita ini. Jadi ternyata seandainya kita ini kompak untuk tidak mengundang mereka, tidak memberikan panggung. Yang membuat panggung mereka itu kita, orang-orang kita. Kalau waktunya waktu seperti ini untuk mampu untuk melakukan berbagai orasi LS terbentuk adalah dalam rangka menuju ke sana. Yang namanya pembelokan sejarah harus kita sekrut, kita luruskan dan seterusnya. Terus kemudian yang terakhir saya tambahi hanya 10 bulannya 100 sudah 300 sudah tidak ada yang marah. Berarti kuburan itu adalah kuburan palsu. Jadi mereka itu berani memalsukan itu tadi. Ini saya tidak menyebutkan kitabnya karena yang melombakan itu adalah Syekh Mustafa. Dilombakan, kemudian uji, lalu diberi hadiah, dan kemudian uji, lalu diberi hadiah. Lahirlah seorang pengarang yang namanya Syekh Abdul Rahman Al-Barzanji itu. Tiba juga begitu. Tiba itu tidak main-main. Nah sekarang silakan apakah mendengar tiba sekarang? Apakah mendengar Al-Barzanji? Kalau Barzanji dibaca, ingat kepada Wali Songo. Kalau tiba dibaca, ingat Wali Songo. Ini disetruk oleh mereka, diganti situ tuh. Fatihahnya saja dirubah sudah. Ini bisa menaruh tanggal yang seperti ini. Oleh karena itu, karena ini kekayaan kita, maka dalam kegiatan WI yang bersama dengan LS ini atau Laskar Sabilillah, hendaknya yang namanya tinggalan-tinggalan sholawatan ini senantiasa dibaca. Jadi seperti ini tadi Pak, misalnya walaupun hanya sekedar maharul diam, ini ada yang namanya apa? Sholawatan. Itu Bang katanya Dr. Ki Haji Ida Maulid dalam buku Mendayung dalam Taufan itu mengatakan begini, di mana-mana selama ini kan melalui Salafi, dikerkuti melalui Wahabi, melalui Muhyiddin ini. Ini bahayanya NU itu Indonesia itu akan buyar dengan di NU itu di adu domba. Terima kasih. Makanya harus ada pertemuan rutin. Salah satu di antara doktrin daripada PWI ini adalah jangan mudah terprovokasi. Karena itu memang dilakukan oleh mereka. The fight at emperor, teorinya semua kurjun akan dipakai oleh mereka. Dan memang begitu. Saya kira begitu ya. Selanjutnya saya serahkan kepada protokol. Usulan saya agar supaya ada pertemuan. Kalau 2 kali di tempat saya sampai terbentuknya pengurus, maka yang akan datang di rumahnya Pak Ketua, Pak Supri. Siapa ya? Nah. Diumumkan di sini orang? Oh, bukan diumumkan? Apa wis? Oh ya, Ibu Era ada ngomong lagi rapat kok gak mari-mari mantu rumah sakit gitu loh. Oke, jadi mohon izin saya nanti walaupun belum selesai nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Sekretaris dan Bendara. Pangapunten Nyai, saya mohon izin dahulu, terus nanti diinformasikan baik PWI atau Laskar sebelum puasa ya, harapan saya sudah ada pertemuan wonten dalam pulau Kopen Pak. Insya Allah Mas Budi Perso ya. Nanti kita ketemu di sana. Pangapunten izin Pak Nyai, mantune empu moro-moro masuk rumah sakit. Pangapunten Kang Agung, berikutnya saya serahkan untuk sekretaris nanti ditutup dengan lagi. KTP-nya pun suwe.
Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Pada malam hari ini sudah terbentuk kepengurusan BWI dan LS, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan dari terima kasih yaitu dari Bapak Bogor, Bapak Kiai Mutor, Bapak Muhammad Rifai dan Bapak Budi Noto. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menambah semangat kita untuk berjuang mempertahankan sejarah baik itu bangsa, organisasi dan negara NU milik kita bersama, tujuan bersama dan besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, nanti kami akan membuat sesuatu. Yang pertama grup masing-masing antara PWI dan LS. Yang kedua adalah grup besar lagi yang menjadi anggota dari kita semua, okay? Yang berkaitan dengan resmi nanti akan di-share ke grup PWI dan LS. Tapi kalau untuk silaturahmi nanti akan kita share ke grup bersama, okay? Yang kedua informasinya, hari ini kita sudah mendapatkan tempat 2 lapis sementara. Yang pertama di rumah Bapak Kiai Mutul, yang kedua di rumah Bapak Ketua Bapak Sugri di daerah Kopeng, ya. Selanjutnya nanti kita akan mengadakan pertemuan rutin minimal sebulan sekali dengan diawali oleh pembacaan tiba atau berjanji minimal makhluk diam. Selanjutnya nanti setelah kita diresmikan oleh DPD, langkah yang pertama kita akan lakukan adalah kita mengunjungi atau kita kunjungan kepada Muspika, oke? Dari kami cukup sekian. Manakala kami ada kekurangan dalam memimpin acara, kami mohon maaf sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bentar Pak, ini saya telepon. Ini pelantikannya kapan deh? Pada sekaligus salat halal ya. yang membawa KBP mohon diserahkan kepada Bapak Wakil Sekretaris, Bapak yang difoto sebentar lagi, yang nanti yang berbawa difoto di rumahnya dikirimkan ke grup nanti ya, sehingga dalam sebelum akhir bulan ini sudah data kita sebagai pengurus dan anggota PWI dan LS sudah masuk untuk menjadi dokumentasi DPD, DPW dan pusat. Meninggal doa penutup oleh Pak Kiai Mutor. Informasinya nanti setelah lebaran itu anunya pelantikan kepengurusan. Ya. Data, kebetulan data. Ya. Nanti pengumuman selanjutnya akan kami sampaikan melalui grup ya. Pak, ini mohon didoain. Bapak-bapak dan saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan, masalah yang berkaitan dengan atribut ini kan tadi kan diputuskan hanya 10 orang Pak. Walaupun lebih daripada 20, tidak apa sudah 30 tidak apa-apa, yang banyak sudah tidak apa-apa. Wah, kalau terbatas nanti atribut yang dibanyakin, kita upayakan di sini. Virusnya reganya akan sama jangan khawatir sudah. Yang penting sampai pakaian berangkat semangat selesai. Siap. Sekarang oleh sarung ini ya. Bukan oleh sama penting. Mari kita tutup bersama bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr 3 kali. Mudah-mudahan bahwa surat Al-Asr 3 kali ini bulan kami dengan saya diberi kekompakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dan takwanya, istiqomah ibadahnya, sehat walafiat, ditambah rezeki sampai pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bala serta musibah, ditinggalkan istrinya. Amin amin ya robbal alamin. Menyedati ada kiai muda Sakit gak ada obat. namanya
Gus Bahu ini pernah ke negeri Cina dengan saya. Gus Bahu ini perokok berat, makanya sampai yang rokok itu yang hati-hati ya. Ini perokok berat masih muda meninggal dunia. Perokok berat yang hati-hati. Bila masih Allah saya dengan Muhammad. Rokok gitu. Fatihah dulu untuk Ustaz ini sahabat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada Gus Mahfud tangan. Zaman kamu tidur jangan Pak. Jangan. Pada nurul khairat di Nasrul Tolga Februari hari tua. Oh, Berkali saya dong kelangring tuh. ternyata di dalam jamaah banyak orang-orang yang amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.